Selamat sore jelang malam buat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan malam. Pada hari ini Selasa malam 27 Juli 2021. Sebelumnya kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada saat mendengar, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita terambil dari kitab Roma 15 ayat 22 sampai 33 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini merupakan bagian terakhir kitab surat Roma. Lengkapnya pasal 15 ayat 14 sampai pasal 16 ayat 27. Dari perjalanan misi penginjilan Rasul Paulus yang kedua, dalam mana memuat rencana perjalanan misi ke Roma
yang menghadapi berbagai tantangan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam arahan tema ajakan melakukan misi dan mentaati tugas penginjilan dengan baik. Ajakan melakukan dan mentaati tugas pekabaran Injil dengan baik. Inti perenungan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, walau banyak penghalang, tetap berjuang menunaikan penginjilan dengan baik. Ayat 22-26. Di mana ditegaskan bahwa alasan Paulus belum mengunjungi jemaat Roma adalah karena tidak memiliki dasar kerja sebagai pendukung penginjilannya dan tidak memiliki waktu yang baik. Ayat 22-23. Itu salah satu alasan atau problem yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun dia berharap bisa membagi waktu bertemu dengan jemaat Roma dengan mengantar bantuan kepada jemaat Yerusalem. Ayat 24-26. Artinya di sini Rasul Paulus tetap melihat celah yang baik, apalagi yang harus dilakukan. Walaupun di satu sisi ada halangan. Tapi di sisi lain, apalagi yang harus dibuat, itulah yang dilakukannya. Kemudian bagian yang kedua, tetap menunaikan kewajiban di tengah tantangan yang ada. Ayat 27-28. Di sini ditegaskan bahwa wajib bangsa yang diberkati menyalurkan berkatnya bagi yang belum diselamatkan. Ayat 27. Kemudian tetap berusaha menata waktu sebaik mungkin. Ayat 28. Artinya tidak lengah di penataan dan pengelolaan waktu. Diupayakan mengisi waktu sedemikian rupa. Kalau tidak berdoa, membagikan berkat atau meneruskan berkat yang sudah dikumpulkan. Bagian yang ketiga, berusaha menunaikan tugas dengan sukacita dan penuh berkat. Ayat 29-23. Walau disertai pergumulan, tetapi tetap tegar dan teguh dalam iman menunaikan tugas. Ayat 29-31. Selesai menunaikan tugas penyerahan bantuan, Rasul Paulus tetap komit untuk melanjutkan penginjilan. Ayat 32-33. Inilah hal-hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Dia begitu kuat di dalam komitmen dan tetap berusaha dan berjuang menata waktu sebaik mungkin dan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menunaikan dan mentaati tugas penginjilan. Bahkan diupayakan supaya berkolaborasi dengan jemaat dan siapapun yang peduli dengan pelayanan penginjilan. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, tantangan berat dapat memacu semangat untuk memaksimalkan pekerjaan positif dalam Tuhan. Jadi jangan dilihat secara pesimis, tapi optimis menyikapi tantangan. Tantangan berat itu justru bisa memberi aspirasi dan dorongan positif untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada. Melakukan pekerjaan positif dan baik dalam Tuhan. Yang kedua,
kerumitan pergumulan yang ada harusnya kian menolong kita untuk tetap berserah pasrah pada pimpinan Tuhan. Jadi ada kalanya pergumulan yang rumit dan berat membuat kita stres dan mungkin ragu akan pekerjaan Tuhan. Namun di sini Rasul Paulus menunjukkan justru menolong dia untuk tetap berserah pasrah pada pimpinan Tuhan. Yang ketiga, penunaian tugas yang baik akan mendorong uluran tangan kasih Allah dalam menolong umatnya. Dan itu yang dirasakan serta dialami oleh Rasul Paulus dalam hal ini. Akhirnya berkat Tuhan pasti mengalir tertuju bagi setiap umat yang taat dan setia pada tugas yang dipercayakan Allah, khususnya terkait dengan proses penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sehat dan selamat beristirahat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengantar kami memasuki istirahat malam hari ini. Berikan kami kekuatan dan penyegaran sehingga melalui istirahat malam hari ini kami dibangunkan esok pagi dengan kekuatan dan dengan kesegaran yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.